Oke, saya minta kita berdiri ya. Ayo. Iya, di awal rekolleksi ini sebagai sapaan awal kita saling menyapa satu sama lain, kita nyanyikan bersama lagu ini ya. Patut menyapa Pak Raris selaku kepala sekolah di sini, Brother John, Bapak Ibu guru, juga para pegawai, siswa-siswi sekalian yang saya kasihi. Selamat berjumpa untuk kita semua. Nama saya Pater Ertusie. Ertusie, seperti yang disampaikan oleh MC tadi. Ertusie, saya asal dari Bali. Ya, dari Bali. Ada yang dari Bali di sini? Iya, saya berasal dari Bali ya, Bajawa asli. Oke. Saya statusnya imam pastor ya, pastor jomblo abadi. Saya kawin tahun lalu bulan Oktober bersama teman-teman saya. Jumlah kami yang tabis itu ada 49 orang. Banyak ya. Itu mereka tersebar di berbagai wilayah negara. Jadi ada yang keluar negeri, ada yang di dalam negeri. Tapi kriterianya yang keluar negeri itu yang muka-muka jelek, dan kami dalam negeri ini yang agak baik. Oke. Sekarang saya bertugas di Unika, Jadi jangan lupa tamat dari SMA ini kuliah di Unika. Promosi juga. Oke, baik. Di awal rekolleksi ini adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, kita bersama kita nyanyikan lagu himne tahun jubileum. Tahu kan? Duduk saja ya, Bapak. Tolong dia. Ramai
kita doakan bersama doa tahun jubileum. Marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, semua iman minta menganugerahkan kepada kami dan Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami. Kami terima kasih yang dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus, memberikan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu membuat kami menjadi pengabur-pengabur yang gigih akan beri Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta akan beriman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat yang mengadakan hak untuk selama-lamanya. Semoga rahmat-Mu beliau ini menghidupkan kembali hati para peziarah mereka, menyelamatkan rasa kami dan selamatkan dari seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang selama-masa. Amin. Baik, mengapa kita harus rekoleksi? Mengapa kita harus rekoleksi? Yang pertama, hidup kita selalu dikepung dengan rutinitas. Adik-adik tiap hari bangun pagi, mandi, makan, pergi sekolah, pulang lagi, aktivitas di rumah, begitupun besoknya, terus seperti itu. Kita berada dalam rutinitas setiap hari. Kadang-kadang rutinitas itu memangsa kita. Selain itu, kita punya keterbatasan. Kita seringkali mengalami satu momen yang dikatakan sebagai momen aus. Ya, aus bukan berarti kekurangan air, tapi capek atau lelah. Karena rutinitas itu kita bisa saja capek atau lelah, bosan, mudah marah, mengeluh, bad mood, galau, datar, kosong, hampa. Anak muda sering galau ya. Kalau galau jawabannya apa? Stay tune. Maka di tengah perasaan-perasaan seperti itu, kita perlu revitalisasi. Kita perlu bangkitkan kembali motivasi dan semangat kita. Maka adik-adik sekalian, rekoleksi ini saya namakan sebagai saat atau momen hipotime. Ya. Merendam sesudah itu baru memiliki kekuatan. Seperti buaya ya. Buaya itu mereka rendam dalam air ya, masukkan tubuhnya. Bukan untuk sembunyi ya. Bukan untuk sembunyi supaya mereka jangan tahu ya. Tapi dia merendam dalam air untuk menemukan kekuatan. Bukan buaya darat, ini buaya air. Untuk menemukan kekuatan. Merendam dalam kolam untuk menemukan kembali kekuatan. Jadi saya mengajak kita semua untuk melihat rekoleksi ini sebagai momen hipotime. Kita rendam ke dalam diri kita rendam untuk menemukan kekuatan dari sabda Tuhan, agar kita selanjutnya dalam rutinitas aktivitas harian kita kembali semangat, tidak jenuh, tidak bosan, tidak galau, tidak stres ya. Oke. Itu alasan mengapa kita harus rekoleksi. Dalam kesempatan ini saya memilih tema untuk kita renungkan bersama,
Ziarah Paskah, ziarah pengharapan. Ziarah Paskah, ziarah pengharapan. Itu tahun ini kita jalani tahun jubileum, ziarah pengharapan. Kita semuanya ada peziarah pengharapan. Tetapi dari tema besar ini, saya mengajak kita untuk merenungkan satu subtema kecil, yakni memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Ya. Adik-adikku sekalian, Bapak Ibu guru, kita telah melewati masa Prapaskah. Hari ini hari terakhir masa Prapaskah. Kita sudah lewati masa itu. Masa Prapaskah juga disebut sebagai retret agung untuk kita sekalian. Retret agung. Dalam masa Prapaskah itu kita menjalani 3 hal, antara lain puasa, berdoa, dan bersedekah. Puasa, berdoa, bersedekah. Kamu puasa juga ya selama masa Prapaskah ini? Puasa. Masing-masing memilih ya pantang dan puasa yang cocok untuk dirinya. Untuk subtema memilih yang terbaik ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan teks kitab suci. Teks kitab suci dari Injil Lukas tentang 2 tokoh, Marta dan Maria. Oke. Bolehkah salah satu bacakan dari teks Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai ayat 42. Yang laki-laki salah satu. Bab 10 ayat 38 sampai 42. Yang laki-laki ya. Silakan. Inilah yang diselamatkan Yesus Kristus menurut suatu Lukas. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di dalam sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari diri padanya." Demikianlah sabda Tuhan. Tibalah dia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Baik, saudari dan saudaraku yang terkasih, hidup kita ini adalah sebuah ziarah. Hidup kita ini sebuah ziarah. Sebuah perjalanan yang tidak hanya sifatnya fisik, tetapi juga rohani.
ziarah, bukan hanya fisik tetapi juga rohani. Kalau dalam tradisi gereja kita ingat, kalau kita dengar kata ziarah, itu kita langsung teringat bahwa orang akan ziarah ke Gua Maria, ya, ziarah ke makam, ziarah ke tempat-tempat suci lainnya, itu orang berziarah. Namun lebih dari sekadar suatu lokasi, ziarah yang sejati adalah perjalanan hati dan iman menuju Allah. Dia tidak hanya sekedar berziarah ke satu lokasi, tetapi perjalanan hati dan iman menuju Allah. Perjalanan hati dan iman menuju Allah. Ziarah dalam iman Katolik itu adalah perjalanan bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan, menghadapi tantangan dan menemukan penyertaan Tuhan, menemukan harapan sebagai penyertaan Tuhan. Dalam ziarah itu kita bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan, perjalanan hati bersama Tuhan. Lalu dalam ziarah itu kita alami ada tantangan. Selain tantangan, kita juga mengalami harapan sebagai satu penyertaan Tuhan untuk kita. Ada 3 poin itu dalam ziarah. Kalau kita ingat dalam kitab suci itu, tokoh-tokoh dalam kitab suci juga mereka berziarah. Misalnya yang paling pertama dalam kitab Kejadian, siapa bapak bangsa yang berziarah? Abraham, Bapak Abraham. Dia berziarah. Dia dipanggil menuju tanah yang dijanjikan. Abraham berziarah. Lalu yang kedua, bangsa Israel. Bangsa Israel juga berziarah. Mereka berziarah, berjalan menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel berjalan, berziarah menuju tanah terjanji. Dari situasi perbudakan di Mesir, kemudian mereka berziarah, berjalan menuju tanah terjanji. Antara Israel dan Abraham ini, perjalanan mereka, perjalanan ziarah mereka adalah perjalanan iman akan Tuhan. Ya. Di dalam perjalanan itu mereka temukan tantangan banyak sekali. Tantangan, rintangan, banyak sekali. Tetapi di samping itu mereka juga ada harapan. Harapan yang pada akhirnya menghantar mereka untuk sampai pada apa yang Tuhan janjikan. Harapan. Dan yang terakhir, Yesus juga berziarah. Selain Abraham, bangsa Israel itu, Tuhan Yesus juga berziarah. Dalam perjalanan ke Yerusalem sebagai puncak dari misi, Yesus berziarah. Dia berjalan ke Yerusalem sebagai puncak dari misi Tuhan Yesus itu. Perjalanan terbesar dalam sejarah keselamatan itu adalah perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Dari semua perjalanan mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, perjalanan yang paling besar, paling bersejarah untuk keselamatan kita manusia, itu perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Menuju Yerusalem. Yesus tahu bahwa jalannya akan penuh dengan tantangan. Dia berjalan menuju Yerusalem, dia berziarah. Dia tahu bahwa dia akan temukan banyak tantangan. Tantangan itu berupa penderitaan padanya. Dia mati di sana. Tetapi Yesus tetap setia. Walaupun dia tahu ada tantangan, dia menderita, Yesus tetap setia pada misinya itu. Ziarah Yesus menuju Paskah adalah contoh kesetiaan dan pengorbanan demi keselamatan di dunia. Melalui perjalanan Yesus, kita diajarkan bahwa ziarah iman kita ini adik-adik, itu ziarah menuju salib atau perjalanan menuju salib. Ziarah kita orang beriman itu ziarah menuju salib. Tapi tidak hanya berhenti di salib, kita juga berziarah menuju satu kebangkitan atau harapan. Kita menuju kebangkitan atau harapan. Itu ziarah kita umat beriman. Kita mengikuti ziarah, kita mengikuti perjalanan iman Tuhan Yesus. Baik,
Sekarang saya mengajak kita untuk masuk pada teks yang sudah kita dengarkan bersama. Yang pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, mereka tiba di satu kampung. Seluruh hidup Tuhan Yesus, adik-adik, itu adalah sebuah perjalanan. Sejak Yesus dalam kandungan sampai dia meninggal di salib, itu diwarnai kisah-kisah perjalanan. Ketika Yesus masih dalam kandungan, Bunda Maria dan Santo Yosef mereka menempuh perjalanan dari Nazaret menuju Bethlehem. Mereka berjalan, berziarah. Mendengar kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, Herodes berencana untuk membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem. Hal itu membuat Maria, Yosef, dan Yesus akhirnya menyingkir dari Mesir sampai kemudian Herodes mati. Setelah Herodes mati, malaikat menampakkan diri kepada Yesus dan meminta mereka agar kembali ke Nazaret. Jadi, waktu Yesus dalam kandungan, Yesus masih kecil, mereka sudah berziarah, melakukan perjalanan di beberapa tempat itu. Ketika Yesus umur 12 tahun, orang tuanya membawa Yesus berziarah, berjalan menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saat dia umur 12 tahun, dia sudah berjalan, berziarah menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah. Di Bait Allah, Yesus berdiskusi dengan para ahli Taurat dan orang Farisi yang memiliki kemampuan yang mendalam tentang kitab suci. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan mulai menjelaskan isi kitab suci. Yesus berziarah umur 12 tahun. Pada umur 30 tahun, kitab suci tidak ceritakan setelah Yesus umur 12 tahun sampai 30 tahun. Pada umur 30 tahun, Yesus juga kembali berziarah. Dia berjalan dari Nazaret ke Yordan untuk dibaptis. Yesus berjalan dari Nazaret, dari kampungnya itu, dia berjalan ke Yordan, di sungai Yordan untuk dia dibaptis. Setelah Yesus dibaptis, dia kemudian berjalan lagi ke padang gurun, ya, untuk berpuasa. Yesus berjalan untuk berpuasa. Yesus memulai pewartaannya ketika menyelesaikan persiapan 40 hari di padang gurun, dia berpuasa. Sama seperti kita, masa prapaskah kita berpuasa kurang lebih 40 hari kita berpuasa. Yesus kemudian memulai perjalanan misi mulai dari Galilea. Jadi dari Yerusalem, dari Nazaret kampungnya tadi, dia berjalan ke Yordan, dia dibaptis. Kemudian dari Yordan dia ke padang gurun untuk berpuasa. Dari ke padang gurun dia pergi ke Galilea untuk mulai misinya. Kemudian dari Galilea ke Kapernaum, ke Danau Genesaret, ke Nain, ke gunung untuk berdoa, ke Samaria, ke Yeriko, dan Yesus mengakhiri perjalanannya di mana? Yesus mengakhiri perjalanannya di mana? Iya, Golgota itu ada di mana? Tempatnya di mana? Di Yerusalem. Kemana lagi? Di Yerusalem, ya. Itu ya. Yesus mulai dari Nazaret, dia berjalan di beberapa tempat berziarah. Dia mengakhiri perjalanan misinya itu di Yerusalem. Baik. Setiap kali Yesus menempuh perjalanan, Yesus selalu berdoa, meluangkan waktu untuk istirahat, baik di rumah warga maupun di tempat yang sunyi. Dia meluangkan waktu dalam perjalanannya untuk berdoa. Tempat Yesus berdoa itu di rumah-rumah, juga di tempat-tempat yang sunyi. Yesus menyadari juga bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat secara fisik. Tapi dia tidak hanya beristirahat secara fisik, dia juga beristirahat secara pikiran dan juga secara psikis. Dia butuh istirahat. Tidak hanya fisik, tapi juga psikis dan pikiran. Yesus butuh istirahat. Yesus pergi ke bukit dan berdoa kepada Tuhan dalam keheningan. Dia mendengarkan kehendak Bapaknya sebelum dia memilih murid-muridnya.
Baik adik-adikku sekalian, Bapak Ibu Guru, dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus dia beristirahat di mana? Injil tadi Yesus istirahatnya di mana? Rumah Marta dan Maria. Yesus beristirahat di situ. Yesus tidak hanya istirahat, tapi dia juga mengajarkan iman kepada Maria. Yesus memanfaatkan waktu istirahatnya untuk mengajarkan hal-hal baik dan mengunjungi keluarganya. Baik. Hidup kita manusia juga adalah sebuah perjalanan, adik-adikku sekalian. Kita ingat semua perjalanan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti Yesus, adik-adik ingat, mulai dari kecil kamu melakukan perjalanan. Mungkin ketika orang tua berpindah tempat kerja, kamu juga ikut pindah. Atau mungkin ada yang merantau, atau mungkin ada alasan-alasan lain kamu berpindah tempat. Ya, kamu melakukan perjalanan. Di setiap tempat yang pernah kita singgah itu pasti ada kenangan-kenangan yang kita alami, ya. Kenangan itu bukan hanya pada tempat, tetapi juga pada orang-orang yang kita jumpai. Tidak hanya tempat, tapi juga orang-orang yang kita temui, yang kita jumpai. Kita juga setiap hari kita melakukan perjalanan. Yang paling sering itu adik-adik melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah. Bapak Ibu guru, pegawai juga demikian. Itu rutinitas harian, kita melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, rumah ke tempat kerja, juga mungkin kita ke tempat-tempat wisata, juga macam-macam perjalanan lainnya. Tetapi perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang ke tempat yang sama, itu pasti membuat kita jenuh, ya, bosan juga. Kamu datang ke sekolah tuh kamu pernah alami perasaan ini ya, bosan, jenuh? Iya. Ada yang bilang setiap hari, wajar itu sangat manusiawi. Rutinitas yang dilakukan berulang-ulang kadang buat kita bosan. Apalagi kalau kita mendapati tempat yang kita kunjungi, lingkungan kerja itu, kita temui situasi tekanan. Kita sudah bosan terus-menerus, lalu di tempat itu kita alami tekanan. Lalu ada relasi dengan sesama teman atau sesama rekan kerja yang berantakan mungkin, persaingan yang tidak sehat, dan lain-lain sebagainya. Itu membuat kita bosan, jenuh. Maka manusia sekarang, kalau kita alami situasi seperti itu, kita butuh apa? Butuh apa istilahnya sekarang? Healing, ya. Healing. Sekarang kita suka healing. Kalau kita jenuh, bosan di tempat-tempat yang biasa, yang terus-menerus kita lewati hari-hari, kita butuh healing. Healing itu dari kata heal, ya. Kita tahu semua. Healing itu dari kata heal yang artinya menyembuhkan. Kita butuh sesuatu untuk menyembuhkan fisik kita, menyembuhkan perasaan-perasaan kita. Maka kita healing. Di Kupang ini biasanya healing kemana? Ada healing kemana? Banyak, ya. Ada yang ke pantai, ke gunung mungkin, ke bukit. Yang paling banyak sekarang tuh orang healing ke bukit. Satu bukit di sini namanya Bukit Cinta. Bukit Cinta. Kemudian ke pantai Asiana, banyak. Tapi sekarang hati-hati ya, kalau mau healing ke pantai itu ke laut, buaya banyak, ya. Hati-hati. Nanti kamu dimakan buaya. Buaya yang dengan hati-hati dimakan buaya, terutama perempuan, ya. Hati-hati dimakan buaya. Buaya laut maupun buaya. Hati-hati, sebelum kamu healing itu bahaya, ya. Saya sering nasihat ke mahasiswa
biasanya yang nyong-nyong tuh nongol tuh, mereka hobi sekali ajak main Tuhan untuk healing ya, jalan-jalan dengan motor Revo beda. Mereka ajak orang punya anak nona jalan pas siap keliling kota Kupang dengan panas. Bukti cinta sudah jemur di terik matahari, putar keliling kota Kupang, berhenti di bawah ketapang satu, kasih makan Salome. Membawa orang punya anak nona jemur matahari, kasih makan Salome. Modal dong, modal. Kalau mau bawa orang punya anak modal itu ketika kamu sudah kerja, sudah dapat hasil. Sehingga ketika kamu healing, kasih makan, kasih masuk dia di restoran, di tempat makan yang lain. Jangan kasih makan Salome. Ketika Salome begitu, ada mahasiswa yang jawab bilang, pada beda. Romantis itu beda. Biar Salome lagi. Baik, seperti Yesus, kita perlu beristirahat dalam setiap perjalanan kita. Kalau hidup kita tanpa istirahat, maka akan terasa sumpit dan melelahkan. Kita bisa menganalogikan hal ini dengan ini. Coba engkau berdiri, kau baca. Itu tuh ya, ujung. Itu, baca. Yesus tidak perlu beristirahat. Dulu. Seperti Yesus tidak perlu beristirahat. Tidak perlu beristirahat dari setiap perjalanan kita. Kalau hidup kita tanpa istirahat, maka akan terasa susah. Oke, ini ya cukup sulit ya baca ya, cukup sulit ya baca ya. Seperti Yesus, kita perlu beristirahat dari setiap perjalanan kita. Kalau kita hidup tanpa istirahat, maka akan terasa sumpit dan melelahkan. Dalam hal itu, istirahat yang kita butuhkan dinamakan dengan filosofi spasi. Kalau tanpa spasi itu ya, sumpit nih kamu baca, susah. Tanpa spasi ya, tanpa jeda, tanpa jarak. Hidup kita juga begitu ya. Kalau tidak ada jeda, tidak ada istirahat, rutinitas terus menerus, kita akan sumpit, kita akan capek, lelah. Baik. Kalau kita ketik pesan WA tanpa spasi, kita susah memahami pesan tersebut. Atau kalau kita baca buku tanpa spasi, kita juga tidak bisa pahami secara baik pesan dari buku itu. Hal yang sama juga dalam hidup kita. Spasi adalah waktu jeda untuk istirahat sambil kita menimba energi untuk memulai perjalanan selanjutnya. Hipotime, kita menyelam ke dalam air. Dalam Injil tadi, seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu bernama seorang saudara, mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria dan Marta menerima Yesus dalam rumah mereka. Yesus itu, kita baca dalam Injil, Yesus itu dekat sekali ya dengan Marta dan Maria ini. Saudara mereka siapa? Saudara dari Marta dan Maria itu siapa? Lazarus. Saudara dari Marta dan Maria itu Lazarus. Dalam teks itu tidak dijelaskan bahwa Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Itu di Injil Yohanes. Mereka dari Betania. Ketika Lazarus meninggal, Yesus sedih dan dia mengunjungi Maria dan Marta lalu membangkitkan Lazarus. Kemudian penginjil Yohanes dia menulis, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus dari Betania, halaman kampung Maria
dan saudaranya Marta. Ketika Lazarus mati, Maria dan Marta mengirim kabar pada Yesus. Ketika mendengar kabar itu, Yesus ke Betania dan membangkitkan Lazarus. Kita dengar bahwa macam Maria dan Marta undang Yesus itu gampang sekali ya. Yesus ketika dengar itu, Yesus langsung datang. Mudah sekali Yesus datang kunjungi rumah mereka. Kalau kita memiliki kedekatan dengan Yesus dan selalu mengundang Yesus dalam hati kita melalui doa-doa, maka Yesus akan mengunjungi kita tepat waktu atau pada waktu yang tepat. Maria dan Marta tadi itu mereka gampang sekali dikunjungi Yesus. Sama dengan kita. Kalau kita punya kebiasaan yang baik dekat dengan Yesus, berdoa, dalam doa-doa kita itu ketika kita minta apapun, Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Ketika Yesus ke Betania, Lazarus sudah 4 hari terbaring di kubur. Yesus tidak datang pada waktu Lazarus sakit atau ketika hendak dikuburkan, tetapi pada hari keempat. Kenapa Tuhan Yesus datang pada hari keempat? Mungkin Tuhan hadir bukan pada waktu kita sedang mengalami masalah, atau Tuhan tidak hadir di saat kita membutuhkan. Ketika Yesus dengar kabar Lazarus mati, Yesus tidak langsung pergi. Dia tunggu hari keempat. Ya adik-adik, Tuhan Yesus tunggu hari keempat. Itu artinya apa? Kalau kita alami masalah, alami persoalan, dan kita minta Tuhan supaya Tuhan bantu kita, tolong kita, Tuhan hadir di hidup kita, kita mengundang Dia dengan penuh iman, Tuhan akan datang di waktu yang tepat. Kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi Tuhan datang di waktu yang tepat menurut Tuhan. Mungkin tidak saat itu juga. Mungkin ketika saat ini kamu susah, kamu berdoa, misalnya susah di sekolah, mengerti pelajaran, atau susah uang sekolah dan lain-lain, kamu berdoa hari ini tidak kabul hari ini juga, tapi Tuhan akan kabul di saat yang tepat. Dia paling tahu saat kapan kamu butuh. Itu akan kabulkan itu. Kan? Itu pertama. Lalu berikut kita lihat dalam kisah tadi, Maria duduk di sebelah kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya, serta sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Siapa di sini yang pihak Marta? Angkat tangan. Yang setuju dengan Marta. Marta itu sibuk sekali layani di dapur, buat kopi, teh, makan. Maria tuh duduk saja di kaki Tuhan Yesus, duduk dengan Yesus. Siapa di pihak Marta di sini? Angkat tangan. Tidak ada ya. Semua di pihak Maria. Oke. Semua di pihak Maria. Oke. Ketika Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria, Maria duduk di sebelah kaki Yesus dan terus mendengarkan Yesus. Sementara Marta itu sibuk sekali melayani Yesus. Marta adalah seorang kakak pertama. Dia kakak pertama. Sebagai kakak, dia masih sibuk. Dia bertanggung jawab untuk menyiapkan banyak hal untuk menyambut Yesus. Maria tidak bantu. Maria hanya duduk di kaki Tuhan Yesus. Maria memilih untuk mendengarkan Yesus. Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Dia. Ketika Marta lihat Maria yang hanya duduk saja dengan Yesus omong, Marta kemudian protes ya. Dia omong ke Yesus, dia bilang, Tuhan, Engkau tidak pedulikah dengan saya? Kau lihat saya ini layani seorang diri saja, sementara Maria itu duduk saja di situ. Di rumah kita seringkali kita protes-protes begitu kepada orang tua ya. Kalau misalnya ada adik kita yang mungkin pembagian kerjanya tidak seperti kita lebih capek, atau di sekolah dan lain sebagainya, sering protes begitu. Ya. Secara manusiawi Marta benar karena dia membiarkan, karena seolah dia itu bekerja sendiri, sementara Maria hanya duduk dengan tamu saja. Hal itu yang buat Marta protes. Marta adalah gambaran orang yang perfeksionis.
yang menuntut semua orang berjuang seperti dirinya. Dia gambaran orang yang perfeksionis, menuntut semua orang yang berjuang seperti dirinya. Dia gambaran orang yang super sibuk. Dia bahkan tidak memiliki waktu untuk mendengarkan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak ada waktu untuk berbicara. Dia hanya menyampaikan protes kepada Yesus. Marta itulah gambaran orang yang sibuk dengan banyak hal dan menuntut orang lain juga melakukan hal yang sama. Terlalu sibuk, juga bahkan tuntut orang lain supaya buat seperti yang dia buat. Terlalu sibuk. Marta adalah gambaran orang yang merasa bahwa dia telah bekerja keras, tetapi tidak mendapat hasil yang memuaskan. Dia gambaran orang yang rasa diri bahwa ini orang yang paling berjasa di sekolah ini, di kelas ini. Saya paling berjasa, saya paling sibuk sudah. Gambaran orang-orang seperti itu. Marta adalah model manusia modern yang menghabiskan waktu dengan pekerjaan dan tidak memiliki waktu dengan diri sendiri. Terlalu sibuk ya, tanpa spasi. Dia terlalu sibuk. Orang seperti Marta itu mudah sekali capek. Kalau orang yang sudah capek, pasti dia akan protes ya. Dia haus akan healing dan mencari validasi dari pekerjaan. Capek, protes, dia akan healing. Orang-orang yang bekerja, kita lihat di Kupang sekarang tuh, itu tempat-tempat laundry itu makin banyak ya sekarang. TDM itu buka sampai jam berapa? 12 malam lah, jam berapa? Karena orang sibuk dengan pekerjaan, orang sudah capek ya, mereka tidak mau sibuk lagi dengan pekerjaan-pekerjaan sebenarnya. Mereka antar itu ke laundry dan mereka healing, nonton TV, nongkrong di kafe dan lain-lain. Mereka healing. Karakternya hampir sama dengan anak sulung ya, kisah anak sulung dan si bungsu itu. Perumpamaan sudah anak yang hilang. Karakter Marta itu hampir sama dengan tipe anak sulung. Dia marah kepada bapaknya karena membuat pesta untuk adik yang telah menghabiskan uang bapak. Si sulung, dia marah kepada bapaknya yang sudah habiskan uang untuk adik. Itu Marta. Kalau Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Dia memilih hal yang terbaik. Ketika Marta mengadu kepada Yesus, Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Kesibukan tanpa istirahat, yang rentan dan overthinking, dan khawatir dengan banyak hal dalam hidup. Dia terlalu khawatir ya. Itu gambaran manusia yang terlalu khawatir. Khawatir akan jodoh, khawatir tentang uang, khawatir tentang masa depan, tentang keluarga, dan lain-lain. Dalam hal ini Yesus justru mengagumi Maria, karena Maria sudah memilih yang terbaik. Ada dua alasan kenapa Yesus kagum terhadap Maria. Yang pertama, Maria duduk dekat kaki Tuhan. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Berbeda dengan Marta yang sibuk, Maria memilih duduk dekat kaki Tuhan. Itu adalah sebuah gambaran kedekatan antara Maria dan Yesus. Maria duduk di bawah kaki Yesus. Dalam Injil Yohanes itu digambarkan juga ada tambahan bahwa selain duduk di kaki Yesus, Maria juga meminyaki kaki Yesus dengan minyak apa? Minyak narwastu. Minyak narwastu. Itu Injil Yohanes. Injil Lukas, Maria hanya duduk. Di Injil Yohanes itu Maria duduk, dia minyak kaki Yesus dengan minyak narwastu, lalu dia lap pakai apa? Rambutnya. Itu Maria. Duduk dekat kaki Tuhan adalah sebuah gambaran kepasrahan diri kepada Tuhan. Ketika duduk di kaki Tuhan itu gambaran pasrah kepada Tuhan, kepasrahan diri kepada Tuhan. Maria menyerahkan seluruh diri di bawah kaki Tuhan. Maria merendahkan diri. Maria melepaskan semua kesibukan dan duduk dekat kaki Yesus.
dalam hidup kita, duduk dekat kaki Tuhan tampak dalam semangat doa. Duduk dalam dekat kaki Tuhan itu tampak dalam semangat doa. Kita berlutut di hadapan Yesus. Kita mungkin sibuk dengan banyak hal, pekerjaan, sekolah, keluarga, atau karir, tetapi perlu ada waktu untuk duduk sejenak. Kita merenung dan merefleksikan hidup di bawah kaki Yesus. Kaki Yesus, jangan pakai berdiri dan lain sebagainya, tapi di bawah kaki Yesus. Itu ungkapan kita pasrah, menyerahkan diri yang total di bawah kaki. Selain duduk di bawah kaki, Maria terus mendengarkan Yesus. Kita tidak menemukan satu kata pun dari Maria. Maria tidak ada omong apa-apa dalam Injil tadi ya. Sejak Yesus datang, Maria hanya duduk dan mendengarkan Yesus. Kita sekalian, kita mungkin sering duduk di kaki Yesus ya. Kita sering berdoa. Tetapi dengan doa yang tanpa jeda, kita meramalkan doa tanpa henti dengan berbagai permohonan. Di hadapan Tuhan kita kadang lebih banyak bicara tanpa ada waktu mendengarkan Tuhan berbicara. Baik, kamu coba ingat-ingat dari kamu punya doa ya. Kalau kita doa tuh permohonan terlalu banyak. Kita minta terlalu banyak. Kalau kita doa, Tuhan sama ini, sama lulus, sama sekian. Minta banyak sekali. Minta. Satu kadang-kadang lucu ya. Sekarang kalau misalnya bulan Mei atau Juni atau Desember ya, itu di Gua Maria Assunta tuh lilin banyak sekali. Lilin. Pada bulan-bulan itu, bulan Desember, Mei, Juni, lilin banyak kali. Itu waktu mau ujian tuh orang berpasang ini, ya, minta Tuhan bantu. Lalu saat mau tes CPNS ya, itu adik-adik lihat itu di altar intensimis banyak kan, lulus PNS atau yang lain kan. Mungkin setiap hari kamu guru ajar di depan kamu tidak mau catat, suruh baca tidak mau baca, saat mau ujian doa sudah. Tuhan, Allah Roh Kudus, semoga Engkau menerangi pikiranku agar aku bisa menjawab dan mengerjakan soal-soal ini dengan baik. Dan berat kau ya, kau suruh Tuhan jawab, kasih kau lagi. Ya, itu ya. Kita terlalu minta banyak hal di Tuhan. Doa itu tidak melulu permintaan, Doa itu ada kita memuji, kita bersyukur, baru terakhir baru kita minta. Jangan baru doa langsung minta begini. Macam orang yang pergi bertamu di orang rumah kan, ketok gini, mulai duduk lihat mama punya jendela ini bagus ya, kayak gorden ini. Mau anak surat tuh sekolah di mana ya? Puji-puji, setelah itu terakhir mau bisa pinjam uang 100 kan? Awal tuh mereka intro dulu, minta ya. Kadang-kadang kita begitu ya. Kita terlalu banyak minta di Tuhan tanpa kita mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Mendengarkan Tuhan itu hanya dalam situasi keheningan. Selain kita duduk di kaki Tuhan, kita juga dengar apa yang Tuhan omong untuk kita. Rahasia kebahagiaan dan kekudusan seorang pengikut Yesus pertama-tama tidak terletak dalam berbagai macam kegiatan dan kesibukan, melainkan dalam kesunyian doa dan kontemplasi. Suatu keheningan kudus ketika seorang menyatu dengan Tuhan, pokok anggur sumber kehidupan. Dari keheningan batin yang menyatu dengan Tuhan akan keluar semua perbuatan baik, tindakan kasih dan kata-kata yang meneguhkan sama. Maka adik-adik, kalau kamu berdoa, tidak harus kamu bicara omong Tuhan saya ini tidak. Kalau kamu berdoa pasang lilin misalnya di rumah depan patung, hening saja. Baca habis kitab suci, duduk hening apa yang Tuhan mau untuk saya. Jangan hanya bilang saya mau apa dari Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau dari kita. Tanpa keheningan batin, seorang bisa saja aktif dalam berbagai kegiatan, tetapi perlahan-lahan menjadi nyata bahwa kesibukan itu lebih merupakan pelarian dari kekosongan rohani
daripada sebuah amal bakti yang berkilauan. Ya. Hidup adalah serangkaian pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai kemungkinan antara yang baik, yang lebih baik, dan yang terbaik. Hidup kita dihadapkan pada serangkaian pilihan. Yang baik, yang lebih baik, dan yang terbaik. Kita kadang-kadang lihat ya tawaran-tawaran yang baik, yang lebih baik, yang terbaik. Ada banyak sekali pilihan-pilihan itu. Namun dalam dunia yang semakin sibuk ini, seringkali kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari bahwa kita mungkin telah memilih hal-hal yang mengalihkan kita dari yang paling utama. Maka masa Paskah ini mengundang kita untuk kembali melihat hati kita, merenungkan pilihan-pilihan kita dan bertanya dengan jujur, apakah aku telah memilih yang terbaik, yaitu dari Tuhan sendiri. Dan setiap pilihan-pilihan yang teman-teman pilih dalam hidup, ada banyak ya, pilihan, karir, pekerjaan, handphone, dan lain, ada banyak, healing dan lain sebagainya. Apakah kita sudah memilih yang terbaik dari sekian pilihan itu? Kisah Marta dan Maria bukan sekedar tentang aktivitas dan keheningan, tidak hanya sekedar aktivitas dan juga keheningan, tetapi tentang prioritas yang terpenting dalam hidup. Marta tidak salah dalam melayani, tetapi dia kehilangan hati yang tenang dan terarah kepada Yesus. Tidak salah Marta melayani, tetapi Marta yang tidak ada dari Marta itu hati yang tenang dan terarah kepada Yesus. Di sisi lain, Maria menunjukkan bahwa berada dekat dengan Tuhan adalah hal yang paling utama. Kisah Maria dan Marta sangat relevan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Sangat relevan sekali kisah ini untuk anak-anak muda sekarang. Dalam kesibukan dunia modern sekarang, banyak anak muda yang terjebak dalam kesibukan yang tidak selalu bermakna, baik itu dalam studi, pekerjaan, media sosial, maupun hiburan. Sekarang anak-anak muda sekarang, termasuk kita ya, kita tuh cepat sekali terhibur. Cepat sekali terhibur kita sekarang. Nonton sedikit, cepat terhibur sekali. Selain cepat terhibur, kita juga cepat stres, cepat galau. Cepat terhibur, tapi juga cepat stres, cepat galau. Kasus terakhir di Unika minggu lalu itu satu mahasiswa gantung diri. Tidak tahu persoalannya apa, gantung diri. Sekarang itu jembatan Lili Bawang sudah pasang pagar-pagar. Orang mulai cari lagi tempat lain, bukan di Lili Bawang. Kita sekarang mudah terhibur, mudah bahagia, tapi juga mudah stres, mudah galau. Rentan sekali kita punya perasaan-perasaan sekarang. Kita diajak untuk memberi waktu untuk duduk di kaki Tuhan seperti Maria dan mengajak mereka untuk memilih kegiatan-kegiatan yang terbaik. Kita diajak untuk memilih waktu berdoa lebih banyak, mengurangi gangguan yang membuat mereka sendiri jauh dari Tuhan, lebih peduli kepada sesama melalui tindakan kasih, dan membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan. Dalam keheningan bersama Tuhan kita akan menemukan bahwa yang ini baru 5 menit, 10 menit, mungkin paling lama 15 menit. Mereka jawab bilang, cukup sudah, mama cukup sudah, ini ada tugas penting dari dosen, kalian harus kerja malam ini, besok kumpul ini. Kalau tidak kumpul, video call dengan baik tua, dari malam sampai pagi. Dari malam sampai video call dengan baik tua dari malam sampai. Mungkin kenal dia punya pasangan, mungkin kenal hanya 3 minggu kah, baru mungkin 1 bulan kah, baru kenal. Saat sudah posting foto dan dia tua bilang captionnya, terima kasih sudah temani dari saya. Saya sering nasihat mereka begini, kalau misalnya juga kita sekalian,
Kamu misalnya di sekolah, kamu malas belajar saat guru ajar kamu mengantuk, saat sekolah kamu tidak pergi sekolah alasan gerimis atau lain-lain. Kamu ingat di saat yang sama itu yang kamu tidur, yang kamu mengantuk, yang kamu buat apa-apa jalan ke tua penuh kirikan. Kamu ingat saat yang sama, kamu bangun mama di rumah buat apa? Saat yang sama itu, kamu bangun mama di rumah itu buat apa? Mungkin mereka sedang di atas motor pergi ke kantor, mungkin sedang pergi ke lapar, mungkin sedang naik pohon. Itu kamu ingat itu saja. Itu ingat yang lain-lain saat kamu buat amal itu buruk. Ingat orang tua buat apa sekarang? Kamu tidur dalam selimut sampai jam 7 jam 8. Saat itu orang tua sudah bangun dari jam 5 pergi ke rumah dan lain. Ya, kita tadi ya. Telepon dari malam sampai pagi, sampai HP nonton kembali, itu yang dinamakan apa? Yang dinamakan apa? Sleep call, sleep. Dengan pacar, dengan baik tua, dengan main tua kita sleep call. Dengan Tuhan kita miss call. Doanya 5 menit di gereja sudah gesek-gesek kaki. Bulan cepat jenuh sekali kita doa. Kalau telepon malam tembus pagi sampai ayam berkokok tidak jenuh. Baik. Dalam keheningan bersama Tuhan kita akan menemukan bahwa di tengah perkembangan teknologi kita seperti mesin yang selalu terburu-buru makan, buru-buru berdoa, biar cepat selesai, buru-buru dapat hasil dari usaha. Kita tidak ketika hasil tidak sesuai harapan, kita rentan sekaligus stres. Maka memilih yang terbaik membuat kita untuk selalu bijak dalam mengambil keputusan. Hidup kita itu tergantung keputusan kita. Setiap hari kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan. Apapun keputusan kita, marilah kita awali dengan duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Dia. Kita percaya bahwa keputusan yang dihasilkan bersama Tuhan akan menggembirakan. Adik-adik kamu akan buat keputusan, misalnya pilih kampus, pilih jurusan apa, mampu di apa, apapun dan kamu akan buat keputusan. Jangan lupa pesan saya, setiap kali kamu buat keputusan itu libatkan Tuhan dalam buat keputusan, libatkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita ingat Bunda Maria ketika malaikat Tuhan datang, Maria engkau akan mengandung dan melahirkan anak ini, engkau akan memberi nama Yesus dan seterusnya. Maria bimbang, dia buat keputusan. Maria jawab apa? Maria jawab apa? Perjalanan padaku berusut. Maria saya bilang, malaikat terima kasih. Biar saya mati asalkan tetangga jangan gosip saya, Yosef tidak cerai saya. Dia tidak minta banyak-banyak. Saat Maria buat keputusan, dia dengarkan kehendak Tuhan apa? Pas. Demikian pun Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Yesus bergulat. Dia bilang, Bapa, salib ini terlalu berat, cawang ini terlalu berat. Biarlah cawang ini berlalu daripada. Seperti Yesus buat keputusan. Biarlah cawang ini berlalu daripada. Tetapi Yesus lanjutkan apa? Buat apa? Ulang-ulang. Iya, ketika Yesus buat keputusan, biarkan cara ini berlalu dari saya tidak sanggup ini. Tapi itu nanti saya di situ Yesus bilang, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kalau kita buat keputusan, libatkan Tuhan. Jangan libatkan orang ketiga, tetangga atau pihak-pihak yang mau buat kita jatuh. Dengar Tuhan, pertama dengar Tuhan. Bahkan ketika kita memiliki masalah dengan orang lain, entah dengan keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, kita diberi pilihan untuk tetap menahan dendam atau mulai memaafkan. Ketika kita membuka pintu maaf, kita membuka pintu kebahagiaan. Sebab kalau marah, kita akan terjebak untuk menghakimi orang lain dan lupa untuk mengasihi diri sendiri. Itu beberapa refleksi teks yang sudah kita lakukan. Baik, kita nonton sedikit ya.
Tetap fokus ya. Membangun harapan di dunia yang penuh tantangan. Dari Mas itu orang-orang muda kan karena mereka terlalu apa ya? Terlalu tidak puas dengan hidup mereka yang sekarang. Tapi kita tadi mengajak mereka orang melihat kamu punya bayangan masa kecil loh. Happy bahagia. Jadi seperti anak kecil. Jangan terlalu pikiran dengan urusan-urusan dunia yang terlalu rumit ini. Kamu masih punya harapan seperti anak kecil yang menggantungkan harapan kepada orang tua mereka, yang membimbing mereka. Kita juga sekarang kita mau membangun harapan di dunia yang penuh tantangan. Adik-adik, masa remaja, masa muda adalah masa penuh romantika, masa paling indah. Saya sekarang tuh kadang-kadang rindu kembali masa SMA. Indah sekali masa SMA. Kamu nikmati. Ketika kamu kuliah nanti kamu akan rindu kembali masa SMA. Kuliah itu terlalu sibuk dengan banyak tugas-tugas dan lain urusan-urusan, cuma tentang masa depan nanti dapat istri, suami, bagaimana. Tapi SMA itu terlalu indah. Kamu nikmati kembali masa SMA. Sebagai anak muda, kita berziarah. Kita berziarah di 3 rahim. Adik-adik. Kita berziarah di 3 rahim. Rahim yang pertama rahim apa? Rahim ibu. Rahim yang kedua rahim rahim ibu. Setelah dari rahim ini kita berziarah ke rahim dunia ini. Setelah rahim dunia selesai kita kemana rahim apa? Ke rahim Tuhan ya. Mati kita kembali ke rahim Tuhan. Dan ketika kita berziarah di rahim ini, pertama rahim dunia ini kita mengalami tantangan-tantangan persoalan. Kadang-kadang sebagai anak muda, kamu bingung akan masa depan kamu. Ketika kamu berpikir kamu kuliah apa, kamu ambil jurusan apa, kuliah di mana, karena kita bingung untuk masa depan. Selain itu, kita juga tertekan oleh tuntutan sosial atau bahkan kehilangan arah. Tetapi sebagai orang beriman kita percaya bahwa harapan dalam Kristus memberi kekuatan untuk tetap melangkah. Untuk anak-anak remaja ada beberapa tantangan. Yang pertama, ketidakpastian masa depan. Seperti yang saya bilang, ada yang bingung setelah lulus nanti kuliah di mana, cemas, takut, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tekanan sosial.
tekanan sosial yang pertama yang paling kuat sekarang tuh media sosial ya. Media sosial itu sering menjadi ajang perbandingan. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita teman sudah pakai pakaian sekian, sepatu sekian, saya juga harus beli. Minta orang tua harus beli. Atau mereka sudah tampil sekian, saya juga mau seperti itu. Kita suka bandingkan diri kita dengan orang lain. Tren-tren utama yang muncul di TikTok, kita selalu ikut-ikut. Kita ikut-ikut supaya kita diakui orang lain. Ya, orang bilang di media sosial itu aku klik maka aku ada, saya klik maka saya ada di media sosial. Kalau saya tidak klik maka saya tidak ada. Artinya apa? Misalnya saya pernah sudah lama sekali saya tidak buat status. Saya buat status satu kali ada orang yang komen baru muncul saya selama ini ada baru muncul gimana? Itu ya, orang tahu keberadaan kita di media sosial kalau kita klik upload status, upload foto, itu baru keberadaan kita diakui oleh orang lain di media sosial. Tuntutan juga selalu tampil sempurna. Kita mau upload foto, kita edit sedemikian rupa. Pakai aplikasi apa kalau edit foto sekarang? Ya banyak ya, ada yang edit otomatis pakai AI, edit baru upload di media sosial supaya orang lain komen, follow, share. Ada kadang-kadang kalau perhatikan ya, kadang-kadang kita kan sudah upload story di TikTok tuh foto misalnya sudah upload 1-2 menit kemudian kita akan selalu periksa siapa yang sudah lihat kan? Dia ini sudah lihat atau belum ya? Selalu kita periksa itu sudah komen atau belum? Iya, tidak selalu begitu. Godaan untuk mengikuti tren meskipun bertentangan dengan nilai-nilai sama. Ada yang sekarang karena sekarang tuh tren tuh yang paling baru tuh celana orang pakai baju, ada yang celana panjang jeans orang misalnya buat baju, itu tren. Ada juga yang pakai pakaian sampai macam kurang kain juga kurang benang, itu karena tren, supaya orang keren, gaul, itu. Ada satu cerita, sekarang itu FB Pro itu gencar sekali. FB Pro banyak yang kami akan FB Pro. Ada satu ibu, ini kejadian real. Ada satu ibu itu, suaminya meninggal. Dia foto jenazah suaminya baru di-upload di FB Pro dengan tagar FYP jangkauan luas. Apa ini? Semua ikut sorotan. Di foto suaminya baru di-upload di FYP jangkauan luas. Bagaimana? Kita gara-gara ikut tren tadi. Kita juga baru waktu terima Rabu Abu, orang sudah terima Rabu Abu selfie dengan abu di kepala di dalam ini baru upload di TikTok, di TikTok dengan tagar-tagar seperti itu. Seorang tahu bahwa dia sudah terima abu Baik, karya yang paling besar sekarang itu Facebook ya. Ada satu orang ahli dia katakan bahwa jika Facebook adalah sebuah negara, ia akan menjadi negara terbesar ketiga di dunia. Kalau Facebook sebagai negara, dia akan menjadi negara terbesar ketiga. Bahkan mungkin dia bisa jadi negara terbesar. Kalau misalnya sudah sangat banyak orang yang masuk di dalam situ. Untuk media sosial, saya kasih beberapa tips untuk kita. Ini kamu bandingkan itu. Tahun 1990 ada orang celaka, orang ramai-ramai lari di Kolombia. Tahun 2024 ada orang celaka, orang ramai-ramai ambil foto dia. Foto sekarang tuh di
di Instagram rumahnya itu apa? Lupa. Aku punya di orang rame-rame sekarang kita cepat sekali, kita mau sekali jadi orang pertama yang foto kejadian aneh-aneh baru upload. Kita suka jadi orang pertama nih. Itu ada orang celaka rame-rame foto di Kupang beberapa tahun lalu, ada orang yang motor terbakar di mana di tengah jalan, orang dari pinggir jalan orang foto. Halo guys, ini ada motor terbakar nih guys, kejadian di sini guys. Nah sekarang kalau ada orang kita cepatnya foto upload. Sekarang semua hal upload di media sosial. Yang tidak di-upload apa? Hanya satu saya orang tidak upload apa? Mandi orang upload itu di media sosial. Mandi siapa orang upload itu. Yang tidak upload hanya satu apa? Di kamar WC orang tidak upload. Sekarang mungkin nanti beberapa tahun orang upload. Itu tahun 2024. Tahun 2025 mungkin yang akan datang. Ketika orang celaka diambil HP selfie. Celaka nih guys. Itu perkembangan. Baik. Ini ya, bagaimana kita menggunakan media sosial. Ini satu fenomena yang mau tidak mau kita hadapi. Bagaimana kita menggunakan media sosial. Jika Anda adalah pengguna media sosial yang aktif, maka perlu pertimbangan ini. Let's think before posting. Let's think before posting. Artinya apa? Berpikir dulu sebelum posting. Tetapi think apa yang dimaksud dengan think? Yang pertama, think sebelum posting. It is true. T yang pertama itu true. Apakah yang saya posting itu benar atau tidak? Jangan teruskan. Orang sudah postingan, teruskan, bagikan. Baca dulu benar atau tidak itu postingan. Benar. Yang kedua, it is helpful. Apakah yang saya posting dapat membantu orang banyak? Apakah yang saya posting itu punya manfaat atau tidak? Punya manfaat sekali. Yang ketiga, apakah itu dia legal atau tidak? Legal atau ilegal yang saya posting? Apakah yang saya posting adalah milik saya atau hanya saya copy paste dari pikiran orang lain? Yang ketiga, necessary. Apakah yang saya posting itu perlu atau tidak? Tidak perlu, tidak usah ya. Posting. Kasih habis pulsa, kasih habis pulsa dan masalah. Yang terakhir, is it kind? Apakah bahasa yang saya pakai untuk posting itu pantas atau tidak? Bahasa yang digunakan pantas atau tidak? Let's think before posting. Hari ini semoga engkau memimpin, menuntun dan menjaga anak-anak ini dalam persiaran, dalam perjalanan mereka menapaki cita-cita dan masa depan mereka sebagai peziarah harapan yang selalu menaruh harapan, iman dan keyakinan yang perlukan kita. Dan juga mohon berkat bagi Bapak dan Ibu guru, segenap pegawai, tenaga pendidikan, kependidikan yang berjuang untuk membentuk anak-anak di Bapak ini. Semoga mereka semua kekarunia dengan kesehatan yang baik untuk tetap tekun dalam tugas yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Karena itu kami mohon berkat ya Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian perjalanan dan siarah kita, tugas kita selanjutnya dan aktivitas kita setelah ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.